Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadirin dan panitia yang telah hadir dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi webinar pada pagi hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fawaz dari Intaran IoT Engineer. Pada pagi hari ini, saya akan mengisi webinar mengenai sistem pendukung keputusan dengan metode TOPSIS. Jadi pada kesempatan webinar sebelumnya, sama-sama membahas mengenai sistem dukung keputusan, namun menggunakan metode SAW atau Simple Additive Rating. Namun pada kesempatan pada pagi hari ini, saya akan memberikan webinar dengan metode TOPSIS atau teknik for order performance by similarity to ideal solution. Agar adanya kesinambungan antara metode dan sistem dukung keputusan itu seperti apa, maka sedikit flashback kembali mengenai pengertian dari sistem pendukung keputusan, karakteristik, diagram, dan lain sebagainya untuk memudahkan pemahaman terhadap metode yang akan kita gunakan, yaitu TOPSIS. Adapun pencapaian yang akan dicapai pada pagi hari ini, yang pertama mengetahui definisi, tipe, karakteristik, dan tujuan sistem dukung keputusan. Yang kedua, alasan mengapa sistem dukung keputusan itu sangat diperlukan. Yang ketiga, mengetahui tahapan TOPSIS. Nah, sistem dukung keputusan sendiri merupakan salah satu sistem manajemen pengetahuan yang memiliki peranan dalam mendukung proses pengambilan sebuah keputusan untuk suatu perusahaan atau juga suatu buah organisasi. Sistem pendukung keputusan atau SPK ini tidak dapat dilakukan oleh sembarangan. Jika terjadi kesalahan apapun dalam mengambil sebuah keputusan, maka dapat menyebabkan kerugian yang besar seperti itu. Nah, pada dasarnya sistem pendukung keputusan merupakan informasi yang berbasis komputerisasi. Dengan komputer, maka dapat mengubah data menjadi penting dalam mengambil keputusan pada masalah spesifik dan juga semi struktur. Adanya sistem pendukung keputusan, maka sebuah perusahaan akan lebih mudah dalam memecahkan berbagai masalah ataupun melakukan komunikasi pada setiap masalah yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Selanjutnya adalah karakteristik dalam sistem pendukung keputusan. Nah, karakteristik ini dapat membantu proses pengambilan keputusan dan juga fokus pada berdasarkan persepsi yang ada. Selain itu, pada sistem pendukung keputusan ini memiliki interface manusia dan juga mesin, yang mana manusia memiliki kontrol lebih terhadap proses pengambilan keputusan itu, serta mendukung berbagai pengambilan keputusan pada pembahasan masalah yang lebih terstruktur, tidak terstruktur, atau juga semi terstruktur, dan memiliki berbagai subsistem yang terintegrasi dengan sedemikian rupa dan bisa berfungsi dalam satu kesatuan sistem yang handal. Selanjutnya, yaitu ada diagram tipe keputusan. Tentunya, terdapat tipe-tipe keputusan berdasarkan diagram sebagai berikut. Yang pertama ada tipe keputusan semi terstruktur, tipe keputusan terstruktur, dan juga tidak terstruktur. Untuk semi terstruktur ini dibuat atau ditentukan oleh komputer dan sebagian lainnya ditentukan oleh pihak pengambil keputusan.
Nah, untuk datanya sendiri berupa data yang lebih fokus, interaktif, real-time, internal, dan juga terjadwal. Contohnya dari keputusan semi terstruktur ini adalah evaluasi kredit, penjadwalan kegiatan produksi, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu ada uh, keputusan terstruktur. Nah, keputusan terstruktur ini diambil menurut kebiasaan, aturan, atau yang sifatnya itu berulang. Misalnya saja adalah keputusan dalam pemesanan barang dan persediaan barang dan sebagainya. Selanjutnya adalah keputusan tidak terstruktur. Nah, pada keputusan jenis ini dibuat untuk masalah khusus, khas, dan tidak jarang terjadi. Misalnya saja, pengembangan sebuah teknologi yang baru atau mergernya sebuah perusahaan. Tentunya, terdapat alasan mengapa sebuah perusahaan ataupun organisasi itu perlu adanya SPK atau sistem pendukung keputusan ini. Yang pertama, perusahaan yang bekerja di bidang ekonomi yang tidak stabil dan berubah dengan cepat, maka perlu sistem pendukung keputusan untuk mengambil keputusan yang tepat di bidang ekonominya, seperti itu. Yang kedua, adanya kesulitan dalam melacak berbagai operasi bisnis. Yang ketiga, meningkatkan persaingan. Yang keempat, perdagangan elektronik. Yang kelima, sistem yang sudah ada tidak mendukung pengambilan keputusan yang terbaru gitu. Yang keenam, sistem informasi yang umurnya dibatasi oleh waktu. Nah, untuk sistem pendukung keputusan sendiri memiliki beberapa tahap, yang mana nantinya tahap-tahap ini akan diimplementasikan dalam bentuk keputusan yang real gitu. Adapun tahapan itu ada tahap pemahaman, tahap perancangan, tahap pemilihan, dan juga tahap implementasi. Pada tahap pemahaman ini merupakan proses penelusuran dan penelitian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah, data masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasi sebuah masalah. Beberapa kegiatan yang tergolong pada tahapan awal ini atau tahap pemahaman ini adalah mengidentifikasi masalah atau peluang, klasifikasi masalah, dan juga pemilikan suatu masalah. Nah, jadi untuk tahap awal ini, seorang pengambil keputusan itu harus melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu, klasifikasi masalah, dan juga mengetahui kepemilikan suatu masalah itu. Tahap selanjutnya adalah tahap perancangan. Nah, pada tahap ini merupakan proses pengambilan dan pencairan alternatif tindakan yang dapat diambil. Pada tahap ini merupakan representasi kejadian yang nyata yang disederhanakan, sehingga diperlukan proses validasi dan verifikasi untuk mengetahui keakuratan model dalam meneliti masalah yang ada. Jadi pada tahap perancangan ini dilakukan pengembangan dalam bentuk alternatif solusi yang sederhana seperti itu. Yang selanjutnya adalah tahap pemilihan. Nah, pada tahap ini berbagai alternatif solusi yang muncul pada tahap perancangan tadi ditentukan gitu kan ya, agar memperhatikan kriteria yang akan dicapai. Jadi untuk tahap pemilihan ini mengambil berbagai alternatif solusi yang ada pada tahap perancangan berdasarkan kriteria yang tersedia pada sebuah perusahaan, seperti itu. Yang keempat adalah tahap implementasi. Pada tahap ini itu dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Nah, sebenarnya untuk SPK atau sistem pendukung keputusan ini memiliki model atau metode yang sederhana,
namun dalam cakupan yang kecil gitu, yaitu dapat menggunakan tabel keputusan atau juga pohon keputusan. Namun pada kesempatan kali ini, karena dalam cakupannya luas, dengan metode Topsis atau teknik for order performance by similarity to ideal solution, maka menggunakan MADM. Nah, jadi terdapat beberapa fitur umum yang digunakan dalam MADM. Yang pertama adalah alternatif, di mana alternatif ini adalah objek-objek yang berbeda yang memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih oleh pengambil keputusan. Misalnya saja, seorang manajer atau juga pemimpin perusahaan, jadi alternatif ini diambil dari beberapa objek yang berbeda kemudian dipertimbangkan. Nah, nantinya akan dijelaskan pada slide berikutnya dalam bentuk studi kasus seperti itu. Selanjutnya adalah fitur atribut. Nah, sering juga disebut dengan karakteristik, komponen atau kriteria keputusan. Meskipun pada kebanyakan kriteria ini bersifat satu level, namun tidak menutup kemungkinan adanya subkriteria yang berhubungan dengan kriteria yang telah diberikan. Yang selanjutnya ada konflik antar kriteria. Nah, beberapa kriteria biasanya memiliki konflik antar satu dengan yang lainnya. Misalnya kriteria keuntungan akan mengalami konflik dengan kriteria biaya. Jadi maksudnya itu pada konflik antar kriteria, tentunya sebuah perusahaan ingin mendapatkan sebuah keuntungan yang besar. Namun dalam proses pembelanjaan ataupun biayanya juga besar. Lantas mana ingin memperoleh keuntungan perusahaan tersebut gitu kan ya. Ingin memperoleh keuntungan yang besar namun belanja juga besar. Nah, makanya pada kriteria keuntungan dan belanja terkadang mengalami konflik. Jadi pada multi attribute decision making ini terdapat fitur yaitu konflik antar kriteria. Selanjutnya ada bobot keputusan. Nah, ini menunjukkan kepentingan relatif dari setiap kriteria. Jadi nanti kepentingan relatifnya tergantung terhadap bobotnya. Bobot sendiri di sini kita simbolkan sebagai W. Nah, di mana W itu bisa saja W1, W2 hingga W ke N. Nah, pada MADM ini akan dicari alternatif kepentingan dari setiap kriteria. Selanjutnya adalah matriks keputusan. Suatu matriks keputusan yang akan berukuran M kali N berisi elemen-elemen X, Y, J gitu kan ya, yang mempresentasikan rating relatif A ke I di mana I itu 1, 2 hingga ke M terhadap kriteria C ke J yaitu 1, 2 hingga ke N. Nah, masalah MADM ini adalah mengevaluasi M alternatif A ke I di mana I itu 1, 2 hingga ke M terhadap kumpulan atribut atau kriteria C ke J. Di mana setiap atribut tidak bergantung satu dengan yang lainnya. Nah, jadi pada masalah MADM ini itu melakukan pencarian gitu kan ya, kesimpulan terhadap alternatif mana sih yang akan digunakan gitu kan ya, apakah alternatif A ke I atau juga alternatif kriteria C ke J gitu. Nah, kriteria atau atribut dapat dibagi menjadi dua, yaitu kriteria keuntungan atau benefit dan juga kriteria biaya atau juga cost. Nah, jadi kriteria keuntungan atau benefit adalah kriteria yang nilainya akan dimaksimalkan, sedangkan pada kriteria cost adalah kriteria yang nilainya akan diminimumkan. Nah, pada MA sendiri, matriks keputusan setiap alternatif terhadap setiap atribut X diberikan adalah sebagai berikut. Dengan XIJ merupakan kinerja alternatif terhadap
ke I terhadap atribut ke J gitu. Jadi pada MADM sendiri akan dihasilkan sebuah keputusan atau RIJ nantinya akan digunakan dengan rumus sebagai berikut gitu. Adapun polanya sebagai berikut. Nah, selanjutnya nilai bobot yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif setiap atribut diberikan sebagai W, di mana W itu bisa jadi W1, W2 hingga ke W ke N. Rating kinerja X dan nilai bobot W merupakan nilai utama yang mempresentasikan preferensi absolut dari setiap pengambil keputusan. Nah, masalah MADM akan diakhiri dengan proses perankingan yang dapat mendapatkan alternatif terbaik yang diperoleh berdasarkan nilai keseluruhan preferensi yang ada. Nah, seperti yang tadi dijelaskan pada masalah MADM alternatif A ke I dan C ke J itu akan dilakukan perankingan mana yang lebih baik gitu kan ya. Dia akan menjadi alternatif dari keseluruhan preferensi yang ada. Ya, selanjutnya pada MADM atau multi attribute decision making ini umumnya akan dicari solusi idealnya. Pada solusi ideal akan memaksimumkan semua kriteria keuntungan dan meminimumkan semua kriteria. Pada MADM sendiri terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah, yaitu ada simple additive weighting, ada weighted product, ada technical order performance to ideal solution, ada elektrik dan juga ada HP. Nah, pada webinar sebelumnya itu menggunakan SAW atau simple additive weighting. Namun pada kesempatan ini akan menggunakan teknik for order dalam memecahkan solusi gitu. Nah, jadi pada jika metode sebelumnya itu diperoleh suatu rankingan itu berdasarkan jarak terdekatnya dalam metode SAW, namun pada metode TOPSIS ini tentunya jarak terdekat dan jarak terjauh itu sama-sama bisa saja memperoleh alternatif utama gitu karena atau kesimpulan akhir. Nah, jadi pada metode TOPSIS merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yun dan Wang pada tahun 1981. Nah, TOPSIS didasarkan terhadap konsep di mana alternatif yang terpilih atau terbaik tidak memiliki jarak terdekat dari solusi ideal positif gitu. Namun juga memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Jadi karena TOPSIS ini itu berbicara mengenai terdekat dan jarak terjauh, di sini dari sudut pandang geometri dengan menggunakan jarak Euclidean, jadi untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi yang optimal. Jadi di sini nantinya akan menggunakan rumus Euclidean dalam memperoleh solusi yang optimalnya. Nah, solusi ideal positif didefinisikan dari seluruh nilai terbaik yang dicapai pada setiap atribut. Di solusi ideal positif itu kita definisikan sebagaimana jumlah dari keseluruhan nilai terbaik yang diperoleh untuk setiap atribut. Dan untuk negatif itu terdiri dari nilai terburuk atau yang terkecilnya. Sekarang masuk ke dalam tahapan metode TOPSIS. Kurang lebih terdapat 5 tahapan gitu dalam mendukung proses pengambil keputusan. Tahapan pertama yaitu membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Pada tahapan kedua yaitu membuat matriks keputusan ternormalisasi terbobot. Nantinya akan dibahas satu persatu dalam tahapan ini.
Yang ketiga adalah menentukan proses matriks ideal positif dan matriks ideal negatifnya. Yang keempat, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Jadi nantinya pada 4 tahap ini gitu akan dibahas sehingga nantinya dari 4 tahapan ini akan memperoleh nilai preferensi untuk setiap alternatifnya. Jadi akan diperoleh gitu mana hasil yang terbaik dari setiap kriteria alternatif yang digunakan. Nah, pada tahap pertama atau metode digunakan yang pertama itu membuat matriks keputusan ternormalisasi dengan persamaan sebagai berikut. Nah, IJ itu sama dengan XIJ dibagi akar dari sigma M ke I dengan sama dengan 1 dikali IJ pangkat 2. Nah, rumus ini nantinya IJ ini merupakan matriks hasil normalisasi dari matriks dasar permasalahannya, di mana I itu sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan ke M, dan J itu 1, 2, 3 sampai dengan N. Sedangkan XIJ merupakan matriks dasar yang akan dinormalisasikan. Setiap matriks I menunjukkan baris dari matriks dan setiap J menunjukkan kolom setiap matriks. Jadi pada rumus RIJ ini tahapan awal gitu kan ya dalam studi kasus yang akan dicontohkan nanti. Selanjutnya adalah membuat matriks keputusan ternormalisasi terbobot dengan persamaan. Nah, adapun rumus yang kedua itu YIJ sama dengan bobot atau juga W dikalikan dengan RIJ, di mana RIJ ini diperoleh pada tahapan sebelumnya. Jadi rumus-rumus ini itu saling berkesinambungan. Dalam hal ini, bobot rating harus ditentukan berdasarkan jumlah variabel keputusan yang sedang diselesaikan. Jadi nantinya YIJ ini adalah yang sedang dihitung seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks ideal matriks solusi ideal negatif dengan persamaan. Nah, pada langkah ketiga ini adalah menentukan matriks solusinya untuk ideal positif dan solusi ideal negatif dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Jadi untuk matriks ideal positif itu menggunakan rumus atau simbol A plus gitu kan ya. Untuk matriks ideal positif disimbolkan dengan A plus, sedangkan untuk matriks ideal negatif itu disimbolkan dengan A min. Nah, dengan ketentuan di sini ada persyaratan. Nah, kalau seandainya YIJ itu positif, maka nilai yang diambil adalah nilai maksimal. Nah, kita ambil nilai maksimalnya jika J itu adalah atribut keuntungan. Nah, selanjutnya, dan kalau misalnya atribut itu adalah biaya, maka digunakan rumus negatifnya seperti itu. Selanjutnya lagi, untuk syarat dan ketentuannya, jika matriks solusinya adalah negatif, jadi matriks ini disimbolkan dengan nilai J min, nilai atributnya itu adalah sebuah keuntungan gitu kan ya, maka sebaliknya dapat diambil jadi dapat diambil matriks solusi minimumnya gitu. Dan jika dalam bentuk atribut biaya, maka diambil nilai maksimalnya. Rumus yang keempat adalah menghitung nilai terbobot dari setiap alternatif. Nah, menentukan jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi
ideal positif. Maka digunakan gitu rumus D+. Selanjutnya, menentukan jarak antara nilai terbobot alternatif terhadap solusi ideal negatif, maka akan menggunakan persamaan D-min. Nah, jadi jika positif ini menggunakan rumus yang atas yang disimbolkan dengan D positif. Dihitung dengan akar dari sigma YI positif dikurangi dengan YIJ, di mana YIJ diambil dari nilai sebelumnya diperoleh. Kalau yang negatif ini disimbolkan gitu dengan D-min itu sama dengan akar dari sigma J sama dengan 1 ke N dengan posisi yang dibalik gitu. Di mana YI negatif jadi di akhir dan dikuadratkan. Nah, yang kelima adalah menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif. Di sini bisa kita lihat terdapat V ke I gitu, sama dengan nilai terbobot setiap alternatifnya itu dituliskan. Nantinya dibagi dengan nilai preferensi, nilai negatif, juga positif. Kurang lebih seperti itu. Jadi nantinya itu nilai V ke I yang terbesar menunjukkan bahwa alternatif A ke I yang terpilih. Jadi nantinya akan dilihat nilai yang terbesarnya itu di mana dan itulah yang akan dipilih. Nah, selanjutnya itu ada khusus atau soal yang menerapkan beberapa rumus dari Euclidean yang telah tadi disebutkan. Ini misalnya saja sebuah perusahaan gitu kan ya, ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Nah, di sini terdapat 3 lokasi yang akan menjadi alternatif. Di sini terdapat 3 lokasi yang akan di sini akan digunakan gitu kan ya. 3 alternatif atau 3 lokasi, yaitu A1 sebagai potang ngemplak atau daerah ngemplak, A2 adalah Kalasan, dan A3 adalah Kota Gede. Nah, terdapat juga 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu C1, yaitu jarak dengan pasar terdekat. Yang selanjutnya adalah C2, yaitu kepadatan penduduk di sekitar lokasi. Selanjutnya adalah C3 adalah jarak dari pabrik. Yang keempat adalah jarak dengan kebun sudah ada, dan yang kelima adalah harga tanah untuk lokasi yang akan dipilih. Jadi dilihat dari tingkat kepentingannya, juga dinilai dengan 1 sampai 5. Di mana 1 itu adalah rendah, 2 adalah rendah, 3 adalah cukup, 4 adalah tinggi, dan 5 adalah sangat tinggi. Nah, di mana seorang pengambil keputusan ini telah memberikan bobot referensi atau disebutkan sebagai berikut. Nah, jadi untuk bobot jarak dengan pasar terdekat itu memiliki nilai atau bobot itu adalah sangat tinggi. Sedangkan C2 atau kepadatan penduduk itu si referensinya ini memiliki bobot itu 3 ataupun cukup. Terus ada juga jarak itu memberikan bobot referensinya itu adalah tinggi juga. Sedangkan yang keempat yaitu jarak dengan gudang tidak ada itu memiliki bobot yang tinggi, dan terakhir adalah harga tanah itu memberikan bobot rendah, di mana tentunya memiliki harga rendah untuk dijadikan gudang sementara seperti itu. You are currently the only person in this conference.
Nah, kemudian untuk nilai setiap alternatif kriteria itu diberikan sebagai berikut. Di mana di sini memiliki tabel atau table kriteria, di mana untuk alternatif A1 itu adalah A1 memiliki kriteria terhadap C1 itu berapa dan seterusnya. Di mana alternatif A1 seperti yang kita katakan tadi gitu, yang seperti saya katakan tadi, itu adalah daerah Ngamplak, A2 adalah Kasalan, dan A3 adalah Kota Gede. Sedangkan untuk kriteria sendiri, C1 adalah jarak dengan pasar, C2 adalah kepadatan penduduk dengan lokasi, C3 adalah jarak dari pabrik, C4 adalah jarak dengan gudang yang sudah ada, dan C5 adalah harga tanah dari suatu lokasi. Nah, di sini kita telah melakukan pengkategorian gitu kan terhadap setiap kriteria, di mana kriteria C2 adalah kepadatan penduduk di sekitar lokasi, dan C4 adalah jarak dengan gudang yang sudah ada. Jadi C2 dan C4 termasuk ke dalam kriteria keuntungan atau juga benefit. Sedangkan kriteria C1 adalah jarak dengan pasar, C3 jarak dari pabrik, dan C5 adalah harga tanah, merupakan kriteria kos atau biaya. Jadi C1, C3, C5 adalah kriteria dari kos atau juga biaya. Nah, selanjutnya ke dalam hitungan. Pertama kita harus membuat terlebih dahulu matrik ternormalisasi, gitu kan ya. Nah, di sini ada rumus matrik ternormalisasi atau disimbolkan dengan R. Nah, rumusnya itu RIJ gitu kan ya, sama dengan XIJ dibagi akar dari sigma I itu sama dengan 1, XIJ pangkat 2. Untuk mempermudah, nah, maka kita hitung terlebih dahulu rumus dari sigma-nya terlebih dahulu. Gitu. Nah, di sini kita hitung dari sigma-nya, di mana 0,75 ini diperoleh dari kriteria pertama, terhadap alternatif A1, A2, dan A3. Maka kita masukkan 0,75 dipangkatkan 2 ditambah 0,50 dipangkatkan 2 ditambah 0,90 dipangkatkan 2 itu sama dengan 1,273. Maka kita hasilkan di sini untuk kriteria itu kriteria terhadap alternatif, maka kita masukkan di sini angka setiap kriteria C1 0,5, 0,50 dan 0,90 dibagi hasil dari matrik ternormalisasi gitu. Dibagi 1,2 gitu. Yang pertama pada alternatif pertama itu 0,589, 0,92, 0,706. Nah, selanjutnya itu ada C2 dan C3. C2 dan C3 itu sama, menggunakan rumus matrik ternormalisasi terlebih dahulu dan cari terlebih dahulu gitu matrik ternormalisasinya, di mana pangkat 2 ditambah 1500 tambah 2050 itu hasilnya adalah 233,032. Sama seperti tadi cari terlebih dahulu gitu kan ya matriks sigmanya atau rumus yang bawahnya terlebih dahulu. Maka dilanjutkan setiap alternatifnya, yaitu 2000 dibagi 3233, 1500 dibagi 3233, dan 2050 dibagi 3233. Maka dihasilkan 0,618, 0,463, 0,634, dan berlanjut gitu pada kriteria C3, kriteria C4, dan kriteria C5. Nah, dari hasil perhitungan itu yang dilakukan, maka dihasilkan matrik yang sudah ternormalisasi yang diperoleh pada angka berikut. Maka R ini diperoleh gitu kan ya, di mana
0,589 ada kriteria C1, 0,618 adalah C2, 0,407 adalah C3, 0,852 adalah C4, dan 0,478 adalah C5. Nah, selanjutnya pada rumus selanjutnya yaitu membuat matriks ternormalisasi terbentuk terhadap Y. Nah, di sini kita memiliki gitu referensi yang telah diberikan dari orang dari sebuah perusahaan atau juga orang yang pengambil keputusan gitu. Jadi kita masukkan di mana 0,9 dikali 5, 0,392 dikalikan 5, 0,706 dikalikan 5. Di mana step kriteria pertama itu dikalikan dengan 5. Seperti itu. Selanjutnya kriteria kedua dikalikan dengan 3, kriteria keempat 3 dikalikan dengan 4, kriteria keempat dikalikan dengan 4, kriteria kelima itu dikalikan dengan 2. Maka dari hasil kali tadi, maka kita akan memperoleh gitu kan ya, matriks ternormalisasi terhadap Y. Nah, yang selanjutnya, kemudian setelah mendapat matriks yang ternormalisasi, maka kita buat matriks yang ternormalisasi ini terbobot. Seperti katakan tadi. Dan untuk yang selanjutnya, yaitu setelah itu maka menentukan solusi ideal positifnya. Jadi di sini akan dicari lebih dahulu solusi ideal positif di mana sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Untuk nilai ideal positif itu disimbolkan dengan A+, pada cost diambil nilai maksimalnya, dan untuk benefit maka diambil nilai minimumnya. Ini kita telah tentukan tadi gitu kan ya, di mana C1 adalah cost, C2 itu adalah benefit, C3 itu adalah cost, C4 adalah benefit, dan C5 adalah cost. Di mana untuk solusi ideal positif itu kita masukkan terlebih dahulu minimum gitu, cari minimum dari kriteria pertama akan diperoleh dari yaitu 3,960. Untuk kriteria kedua itu akan diperoleh nilai terkecilnya 1,92. Kriteria ketiga itu akan diperoleh nilai terkecilnya yaitu 1,628. Untuk kriteria keempat diperoleh nilai terkecilnya 2,74. Dan untuk kriteria kelima itu akan diperoleh dari solusi ideal positifnya yaitu 0,80, 0,860 untuk nilai terkecilnya gitu. Maka dari hasil yang tadi diperolehlah maka diperolehlah gitu kan ya mengenai solusi ideal positifnya atau A+, yaitu 1,960, 1,902, 1,628, 2,74, 0,6. Nah, selanjutnya dicari juga solusi ideal negatif terhadap matriks ternormalisasi tadi gitu. Di sini itu menggunakan rumus solusi ideal negatif. Jadi berdasarkan gitu kriteria yang telah kita tentukan tadi, mana itu cost, mana itu benefit gitu. Kita masukkan lagi untuk kriteria untuk solusi ideal negatif itu untuk maksimal dari kriteria pertama itu 2,945, 1,960 dan juga 3,530 itu dipilih 3,5. Itu kriteria kedua itu juga sama, dicari nilai minimum. Kriteria ketiga itu dicari nilai maksimalnya. Kriteria keempat itu dicari nilai minimumnya gitu. Dan kriteria kelima itu dicari maksimalnya. Maka setelah ditentukan terlebih dahulu gitu kan ya mengenai nilai maksimum dan minimum, diperolehlah solusi ideal negatif
atau disimbolkan dengan amin, di mana hasilnya itu 3,530, 1,389, 3,168, 1,916, dan 1,30. Setelah diperoleh gitu kan ya, baik itu solusi ideal positif dan juga solusi ideal negatif, maka dihitung lagi, kita cari gitu kan ya, mengenai jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif, atau menggunakan rumus D plus dan D min yang tadi gitu. Nah, di sini untuk penggunaan ini, D plus itu menggunakan rumus yang D positif, di mana untuk data yang kita ambil adalah solusi ideal positif dan juga hasil matriks ternormalisasi ke Y, kan ya. Kita masukkan di sini angka 1,960 dikurangi 2,945 sesuai dengan rumus gitu. Maka diperoleh untuk D1 gitu kan ya, atau D1 ini kita simbolkan dengan A gitu kan ya. Itu ada alternatif, ada tadi itu ada kota gede dan sebagainya. Untuk D1 atau A1 diperoleh jarak solusinya itu 0,990, 0,772, dan 2,442. Selanjutnya juga sama terhadap nilai terbobot setiap alternatif terhadap ideal negatif. Nah, untuk yang negatifnya ini juga kita hitung jika tadi matriks yang terbobotnya itu adalah nilai pengurang, jika di antar nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi idealnya itu negatifnya gitu kan ya. Jadi jika di sini menjadi pengurangnya itu adalah solusi ideal negatif, jadi posisinya itu di misalnya saja pada solusi ideal negatif D gitu kan 2,945 itu dikurangi dengan 3,530 dikuadratkan, maka akan memperoleh hasil dari hasilnya yaitu 1,984, untuk D2-nya itu adalah 2,197, dan D3-nya 0,513. Nah, masuk terakhir atau rumus kelima gitu kan ya, pada langkah kelima ini akan menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif dari hasil yang sudah didapatkan, baik itu yang positif atau juga negatif, dimasukkan ke dalam rumus menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nah, di sini berdasarkan rumus V ke I untuk jarak tadi D negatif dibagi dengan D negatif plus D positif gitu. Di mana D ke I-nya ini atau DI-nya ini adalah 1,984. Itu dibagi dengan 1,984 ditambah dengan 0,990. Maka diperoleh hasil 0,667. Yang selanjutnya juga sama, 2,197 itu dibagi 2,910 ditambah 0,772 itu diperoleh 0,739. Selanjutnya itu adalah 0,513 dibagi 0,53 ditambah dengan 2442, maka diperoleh hasil adalah 0,173. Nah, berdasarkan nilai V ini, dilihat bahwa V2 ini memiliki nilai terbesar. Sehingga dapat disimpulkan gitu kan ya, bahwa alternatif kedua yang akan dipilih, dengan kata lain Kalasan, yang akan terpilih sebagai lokasi yang untuk mendirikan sebuah gudang baru gitu kan ya. Berdasarkan kriteria itu C1, jarak dengan pasar, Kalasan memiliki nilai terbesar gitu. Jika adalah C2, kepadatan penduduk, Kalasan memiliki nilai terbesar terhadap C3, itu jarak dengan dari pabrik memiliki jarak terdekat
yang juga C4 jarak dengan gudang yang sudah ada memiliki jarak terdekat, dan C5 itulah harga tanah untuk sebuah lokasinya itu adalah memiliki harga tanah itu yang termurah. Jadi berdasarkan V1 tadi atau alternatif pertama Desa Ngamplak, yang kedua V2 Kasalan, dan daerah ketiga yaitu Kota Gede, maka dipilih adalah Kasalan sebagai wilayah terbesar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak terdengar atau tidak sesuai gitu kan ya. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.